Salam kenal Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak Abu, Bu Dian, Bapak Ibu yang Terima hadir kasih. secara offline dan juga online. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dr. Nia Reviani, saya sebagai Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Saya begitu melihat di belakang ada PAUD langsung berpikir ini inline sekali dengan satu program yang sedang kami rangkai bersama sebagai salah satu kolaborasi dengan kementerian lembaga dan di mana pagi ini saya mendapatkan satu kehormatan kembali untuk bicara terkait dengan perkembangan anak dan remaja nasional 2025. Dan bicara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, boleh slide selanjutnya. Um, ya, Bu Ana, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas, Dokter Nia. Oke, baik. Baik, saat ini kita tahu bahwa pemerintah dengan berbagai macam program Quick Win yang diselenggarakan oleh masing-masing kementerian lembaga dan memang Kemenko PMK mendapat satu mandat dari Presiden terkait pembangunan manusia dan kebudayaan. Bicara tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentu saja ada satu sistem yang kita perkuat yaitu pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan di dalam Kemenko PMK sendiri, kami sebagai satu kementerian koordinator mengkoordinasikan 8 kementerian dan 9 lembaga tinggi. Dalam slide saya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau yang lebih dikenal dengan BKKBN, Kementerian PPPA dan Kementerian Kesehatan, lalu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Dikdasmen. Bicara tentang pendidikan, bicara tentang sumber daya manusia, kita tidak bisa mengecilkan bahwa ada satu perkembangan yang memang dimulai sejak dini. Boleh slide selanjutnya? Perkembangan sejak dini ini memang satu perkembangan yang memang tidak bisa kita kecilkan prosesnya, bahwa kita tahu bahwa 90% perkembangan otak anak hanya terbentuk di 5 tahun pertama. Dan dengan hubungan terkait dengan perkembangan otak anak, pemerintah tentunya bersama Kementerian Teknis mencoba untuk mengawal satu program terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Mungkin kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini, tetapi saat ini pemerintah di bawah koordinasi dari Kemenko PMK sedang mengelaborasi, mengkoordinasikan satu program besar terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Boleh slide selanjutnya? Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara bahwa ada perkembangan dari usia dini yang memang kita tidak bisa kecilkan, ada perkembangan terkait dengan periode emas anak yang tidak bisa kita turning back. Kalau saya bilang tidak bisa dikembalikan lagi. Ada pertumbuhan yang mungkin kalau pertumbuhannya cepat, baik. Ada perkembangan otak dan fisik yang memang puncaknya ini tidak bisa kita kecilkan bahwa ada periode di mana usia 0 sampai 5 tahun ini yang memang harus kita kawal bersama. Dan ketika bicara dampak dari perkembangan yang terganggu, kita tahu bahwa banyak sekali saat ini problem terkait dengan malnutrition. Saat ini juga pemerintah berjuang untuk stunting, lalu juga hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Kita lihat banyak sekali anak-anak yang memang spesial, anak-anak yang berkebutuhan khusus, lalu juga gangguan metabolik pada usia dewasa. Dan kemarin saya bicara dengan teman-teman akademisi, teman-teman yang klinisi, mereka menceritakan bahwa sedih sekali bahwa usia-usia produktif tetapi ternyata banyak sekali gangguan-gangguan metabolik yang terjadi. Boleh slide selanjutnya saja. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara tadi yang saya sampaikan PAUD HI, apa sih PAUD HI atau pengembangan anak usia dini holistik integratif? Kita tahu bahwa satu perawatan dan pengasuhan yang memang baru saja diadop oleh Indonesia terkait dengan Nurturing Care Framework atau NCF, di mana ini ada komponen komponen atau komponen perawatan dan pengasuhan yang tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa berdiri sendiri. Ada kesehatan yang baik, gizi, ada pengasuhan, ada keamanan dan keselamatan, ada komponen belajar sejak dini. Ketika kita bicara komponen-komponen ini memang
ada satu sinergi dan kolaborasi yang memang dilakukan oleh kementerian lembaga. Ketika kita bicara tentang kesehatan, ini pastinya tugas dari Kementerian Kesehatan bersama dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Lalu bicara gizi, bicara pengasuhan, bicara keamanan dan keselamatan. Kita tahu bahwa kekerasan terhadap anak ini juga angkanya sangat-sangat meningkat. Kita tahu bahwa ketika bicara kekerasan terhadap anak, ternyata yang melakukan kekerasan ini adalah orang terdekat si anak. Contoh saja di lingkup pendidikan, ternyata banyak sekali didapatkan bahwa anak mendapat kekerasan dari orang yang memang seharusnya memberikan pendidikan kepada anak-anak. Baik, masuk kepada bicara tentang perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan. Ketika bicara pilar layanan yang memang harus kita sinergikan dan kolaborasikan, pendidikan, pengasuhan, gizi, lalu kesejahteraan sosial, tata kelola, ini menjadi salah satu framework yang memang ada di dalam nurturing care framework yang kita coba bersama-sama dengan kementerian lembaga. Kita lihat ada sinergi masing-masing layanan terkait dengan TUSI itu adalah tugas fungsi dari masing-masing kementerian lembaga. Boleh slide selanjutnya saja. Dan di sini kita bisa lihat bahwa bicara dari pengembangan anak usia dini pada RPJMN 2025 sampai dengan 2029. Ini saya kalau selalu menampilkan slide ini selalu bilang bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini tugas multisektor. Kalau di bahasa kerennya pentahelix. Dan ini memang menjadi agenda pembangunan ketika kita bicara transformasi sosial di mana ada sasaran-sasaran pada anak usia dini, ada sasaran-sasaran pada keluarga, ada sasaran terhadap pendidikan. Dan ketika kita bicara layanan-layanan, tentunya Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide ini ada kegiatan prioritas dari pemerintah. Ada hal-hal yang memang menjadi indikator yang memang dikunci oleh pemerintah menjadi capaian yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan terkait dengan anak, kita tahu anak itu punya hak. Anak itu berhak untuk dilindungi, hak hidup, hak belajar, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak pendidikan. Dan ini memang menjadi hak anak yang secara universal harus kita kuatkan. Dan ketika kita bicara PAUD HI, kembali boleh slide saya yang selanjutnya, ada bidang-bidang yang memang menjadi pilar-pilar. Ini adalah bidang-bidang yang harus kita kuatkan bersama, yang memang yang tadi saya sampaikan tidak bisa menjadi bidang yang dikuatkan oleh pemerintah saja. Jadi bicara kesehatan gizi, ini ada masalah akses, ada masalah pemerataan, kesinambungan dan layanan terkait dengan anak usia 0 sampai 6 tahun. Dan ketika bicara perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan anak usia dini, kita tahu bahwa ada akses, ada pemerataan, ada kesinambungan yang memang ketika bicara dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan daerah, ini kita harus melihat bahwa ini menjadi hak anak pada usia di mana usia 0 sampai 6 tahun ini memang harus kita perhatikan. Dan bicara terkait dengan pendidikan anak usia dini, kalau kita tahu bahwa ketika bicara pendidikan anak usia dini ini macam-macam bentuknya. Jadi ada yang bentuknya tas, PAUD, ada TARA, lalu BKKBN juga membuat satu program tamasya. Tetapi intinya adalah kita mencoba untuk menyentuh anak-anak sedini mungkin terkait dengan bidang pendidikan. Dan ketika bicara tata kelola, alhamdulillah saat ini kita sedang membuat satu rencana aksi nasional terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif, di mana memang semua kementerian lembaga kita coba untuk dudukkan, kita coba untuk perlihatkan apakah memang ada sinergi yang bisa kita lakukan ketika kita bicara bidang kesehatan gizi, bidang pendidikan, bidang perlindungan, dan juga tata. Bila minggu depan kita coba untuk memfinalkan, mensinergikan ketika kita bicara rencana aksi nasional ini beririsan dengan perencanaan dari siklus perencanaan Bappenas dan juga perencanaan dan penganggaran dari Kemendagri. Jadi memang kita mencoba untuk mengunci. Jadi PAUD ini tidak bisa hanya menjadi misalnya salah satu tugasnya dari KPPA atau menjadi salah satu tugasnya dari Kemenduk Bangga BKKBN. Tidak. Ini menjadi tugas bersama dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Di mana posisi dengan akademisi, klinisi, nanti saya akan memperlihatkan bahwa
ada satu cycle terkait dengan pentahelik yang memang kita coba masukkan nantinya di dalam Perpres PAUD HI. Jadi memang kita mencoba mengunci ketika bicara pengembangan anak usia dini dengan sebuah Perpres yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita endorse kepada Presiden. Boleh slide selanjutnya saja. Dan ini adalah satu konsep kolaborasi lintas sektor di mana pemerintah, masyarakat, media, institusi pendidikan, pelaku usaha ini harus sama-sama bersinergi. Konsep public-private partnership harus kita tegakkan. Kami di pemerintah mungkin kalau bicara kebijakan kami bisa membuat satu kebijakan yang memang bagus sekali. Tetapi ketika bicara implementasi saya tidak bisa bilang bahwa ini hanya tugas pemerintah. Ini ada tugas dari teman-teman di pemerintah daerah yang mempunyai kaki tangan yang benar-benar yang bisa langsung bersentuhan kepada anak. Lalu juga ketika ada permasalahan anak terganggu, anak mempunyai satu keterbatasan. Ini juga salah satu tugas dari klinisi, akademisi yang memang benar-benar harus mencoba mensinergikan praktek-praktek baik apa yang harus bisa dilakukan bersama dengan pemerintah dan tentunya swasta. Dan saat ini juga kita mencoba untuk mendudukan bahwa ada hak anak di bidang layanan kesehatan. BPJS Kesehatan mengcover untuk layanan kesehatan. Tetapi saya temukan masih banyak di masyarakat bahwa ketika sudah bicara ada gangguan yang memang tidak bisa tercover oleh BKKBN, ini menjadi beban keluarga, menjadi beban dari masyarakat itu sendiri. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu pilar diskusi yang mungkin nanti memang harus ditelusuri oleh pemerintah bagaimana mencari solusi terbaik. Karena ketika kita tahu bahwa ada gangguan contohkan saja kekerasan, anak sudah terluka, anak trauma, karena ketika bicara kekerasan terhadap anak ini, kekerasan ini memang menimbulkan satu trauma kepada anak dan trauma ini memang tidak mudah untuk kita hilangkan dan butuh benar-benar pendampingan dan juga sampai kepada rehabilitasi sosial. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, boleh slide selanjutnya. Mungkin ketika kita bicara dampak terkait dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada banyak hal yang kita harus sentuh ketika kita bicara tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Ada proses deteksi yang memang harus kita lakukan dengan cepat. Ini saya contohkan sendiri banyak sekali teman-teman dan saya sendiri juga mengalami bahwa ketika anak terganggu prosesnya, kebetulan anak saya mengalami delay speech. Jadi kebetulan dulu dia mendapatkan bahasa Inggris lebih banyak daripada Indonesia, tetapi disayangkan ketika saya kembali kerja, saya lebih aktif di kantor, dia harus saya tinggalkan bersama Mbak di rumah dan juga supporting system yang memang hanya bisa berbahasa Indonesia. Lalu saya sadar ini anak kok sudah usia yang harusnya sudah bisa bicara, dia tidak bicara. Dan ini akhirnya membuat saya, oke, ini ada delay speech, ada yang harus saya lakukan. Dan ya garda terdepannya memang ibu. Garda terdepannya adalah keluarga. Karena yang saya temukan ketika saya tahu bahwa anak saya tidak bisa bicara, saya harus melakukan pencegahan ataupun juga supaya tidak jadi hal yang lebih perburukan. Dan ini memang ketika kita melakukan deteksi dini dari perkembangan anak lebih cepat, lebih akurat, alhamdulillah hasilnya juga pastinya terkait dengan potensi dan juga hambatan-hambatan ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan kita tahu bahwa ketika bicara gizi hingga pola belajar, masing-masing anak ini punya gizi, punya taste yang berbeda. Jadi saya sendiri juga melihat dua anak laki-laki padahal sama-sama, bedanya cuma 1,5 tahun Bapak Ibu, tapi ketika bicara gizinya aja beda. Yang satu tinggi sekali, yang satu agak tidak terlalu tinggi dari abangnya, dan yang satu yang sangat-sangat berbeda adalah taste untuk makanannya. Yang satu sangat-sangat Western, yang satu Indonesia sekali. Jadi ini memang satu potensi yang memang harus menjadi tantangan seorang ibu. Ini saya contohkan saya sendiri bahwa memang kebutuhan anak ini beda-beda. Sama juga ketika kita bicara intervensi gizi, intervensi bagaimana pola belajar. Ada mungkin anak-anak di Bapak Ibu yang belajar itu ketika kita harus teriak-teriak, ayo belajar baru belajar. Ada anak yang nggak perlu diteriakin dia memang sudah belajar. Dan ini memang kebutuhan terkait dengan masing-masing otak anak untuk menerima pembelajaran ini berbeda.
kembali masuk ke dalam pengasuhan. Ini juga sama, berbeda masing-masing anak. Saya selalu bilang anak ini kok spesial sekali ya. Tidak bisa kita samakan antara satu anak dengan anak yang lain. Walaupun lahir dalam satu ibu yang sama, tetapi anak itu mempunyai cara yang berbeda untuk dipahami. Lalu juga ketika kita bicara guru dan orang tua yang harusnya membimbing, ya setuju. Karena ketika bicara ibu sebagai orang pertama, kalau saya bilang madrasah pertamanya kan di dalam keluarga. Tetapi juga kita tidak bisa mengecilkan bahwa ada guru, ada orang tua yang harus terus bersinergi ketika bicara stimulasi anak. Banyak sekali kita temukan bahwa saat ini anak-anak ketika bicara adanya pembatasan terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan. COVID mengajarkan kita bahwa semuanya harus online, tetapi COVID juga membuat anak-anak sekarang lebih akrab dengan gadgetnya dibanding orang tuanya. Dan ini benar-benar menjadi satu momok untuk kita sebagai orang tua dan tentunya kami sebagai pemerintah. Walaupun kita sudah membuat satu PP Tunas, PP Tunas ini adalah pembatasan untuk menggunakan media sosial, menggunakan screen time, tetapi tetap saja ketika bicara tugasnya anak masih dari guru-guru itu menggunakan handphone, menggunakan media sosial, ini juga menjadi satu polemik. Apakah COVID ini masih berkepanjangan sehingga anak ini lebih nyaman, lebih akrab dengan media sosialnya atau lebih nyaman dengan gadget masing-masing. Saya yakin anak-anak perkotaan saya tidak akan mengcover dengan anak-anak yang di kepulauan karena beberapa waktu kemarin saya baru pulang dari Raja Ampat, saya baru pulang dari Maluku. Saya melihat sendiri bagaimana anak-anak ke perkotaan ini berbeda. Anak-anak perkotaan rata-rata mungkin udah punya iPad, udah punya handphone, udah punya laptop sendiri. Tapi ketika kita bicara anak-anak di daerah kepulauan, jangankan untuk mengakses media sosial atau gadgetnya, untuk pergi ke sekolah, untuk mengenyam pendidikan anak usia dininya saja mereka tidak ada. Jadi kalau bicara PAUD mungkin di kota Semarang mah gampang mencarinya. Tapi kalau PAUD mencari PAUD di Raja Ampat, which is itu semuanya harus diakses dengan kapal, pulau-pulau. Ini menjadi satu big question mark untuk kami di pemerintahan bahwa yuk kita harus melakukan sinergi. Jangan sampai ketika kita membuat satu kebijakan ini hanya menjadi kebijakan yang bagus di atas kertas tetapi implementatifnya 0%. Baik, inti dari generasi sehat, cerdas, dan berkarakter dan memang saya senang sekali diundang dalam rapat hari ini perpemerintah yaitu generasi emas 2045. Mau buatnya seperti apa sih? Mau buat cuman dari sisi 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6 tahun. Lalu fondasinya kita tidak lihat karena ketika bicara anak ini kan bukan hanya kita lahirkan tapi ada satu proses belajar terus-menerus yang tidak akan bisa berhenti di mana ketika bicara anak ini kan kalau selalu dibilang kertas putih yang kita sendiri yang akan melukisnya seperti apa. Dan ketika kita bisa melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat secara emosional, fisik, dan tentunya karakter, karena kita tidak bisa mengecilkan bahwa anak-anak ini memang punya karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang memang sangat-sangat proaktif, ada anak yang memang sangat-sangat diam, tetapi bukan berarti anak yang memang mempunyai satu kebutuhan ataupun juga anak-anak yang kita bilangnya anak-anak spesial ini menjadi anak-anak yang menjadi beban negara. Dan tentunya investasi harus dimulai dari usia dini karena tentunya kita bisa melihat sendiri sebagai orang tua. Saya pun juga bicara berapa tahun ya, 18 tahun ini menjadi seorang ibu dari dua orang anak. Ini benar-benar melihat bahwa ini seorang anak ini adalah suatu proses belajar buat ibunya. Karena saya sendiri terus mau belajar karena beda sekali Bapak Ibu ketika bicara dua anak yang saya lahirkan sendiri, lalu saya mengurusi anak karena saat ini saya juga mendapat amanah untuk membantu dalam keasdepan anak, di mana ternyata problematika anak ini banyak sekali. Saya hari ini bisa hanya dikasih kesempatan bicara tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Tetapi Bapak Ibu kalau bicara tentang kekerasan terhadap anak, mungkin Bapak Ibu akan menangis karena mungkin korban dari kekerasan itu adalah anak-anak Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tahu bahwa ketika bicara kekerasan di pesantren, kekerasan di lingkup pendidikan, tempat yang harusnya memberikan rasa nyaman untuk anak-anak ternyata adalah tempat yang melukai anak-anak kita. Dan ini harus menjadi satu pemikiran bersama bahwa ketika bicara anak, ini adalah satu mekanisme kolaborasi, sinergi yang terus-menerus harus kita lakukan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.
Akademisi pun juga tidak bisa berjalan sendiri. Saya di sini terhubung dari teman-teman di Neuroscience Technology ini merupakan satu sinergi baik karena kalau nggak dikasih tahu sama mereka-mereka, saya nggak tahu ternyata, oh iya nih kalau ternyata kalau ada gangguan bisa kok kita koreksi dari sedini mungkin. Dan bisa nggak sih sebenarnya ini di cover oleh BPJS Kesehatan? Kalau orang kaya, kalau misalnya kenal sama dokter Nia atau kenal sama Pak Abu Budian, tidak ada masalah. Kita bisa mengakses untuk layanan kesehatan. Tapi bagaimana orang-orang yang memang mohon maaf tidak mempunyai kesempatan dan juga ekonomi yang baik, ini akan menjadi satu permasalahan yang tidak bisa kita kecilkan bahwa anak akan menjadi salah satu ya beban dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Asde Pemenuhan Hak Kemenko PMK, yang saya hormati Pak Kepala BPGTK Jawa Timur, seluruh narasumber, Kepala Yayasan Andara Tali Pantean, Pak Ut Taman Belia. Terima kasih atas undangannya untuk sambutan pada satu diskusi yang sangat penting sekali saya pikir. Dari pengantar yang disampaikan oleh Asdep Pemenuhan Hak membuka cakrawala kita terkait bagaimana layanan PAUD holistik integratif menjadi bagian penting di dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Diskusi hari ini adalah upaya kita semua sebagai insan insan pendidik. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir adalah seluruhnya pendidik. Adalah upaya untuk mendekatkan perspektif sains dan praktek pendidikan dalam konteks bagaimana anak dan remaja terlibat dalam aktivitas belajar. Teknologi ini, instrumen saintifiknya diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran karena dapat membantu mendeteksi secara dini potensi-potensi sekaligus juga kesulitan-kesulitan belajar pada peserta didik beserta pendekatan-pendekatan dan solusinya. Kita memahami bahwa sistem saraf dan otak itu merupakan sistem organ yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengontrol kesadaran, gerakan tubuh, kemampuan berpikir, dan juga fungsi-fungsi terbaik dari panca indera kita, seperti penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Agaknya kesadaran kita untuk mengawal proses belajar secara baik sudah dari dahulu, ya, dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW yang menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah kalian dari semenjak ayunan ibu hingga terbaring di liang lahat. Pesan ini menegaskan bahwa proses belajar adalah proses yang tidak berhenti. Jadi menjadi signifikan ketika pendekatan sains berkontribusi pada bagaimana praktek belajar yang sifatnya sepanjang hayat. Sehingga pengkondisian belajar adalah upaya dan proses yang sifatnya terus-menerus tanpa henti. Perkembangan otak anak merupakan dasar utama dalam proses belajar. Dari sudut pandang neurologi belajar atau neuroscience of learning, belajar terjadi melalui perubahan struktur dan fungsi otak yang disebut dengan neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk dan memperkuat koneksi antar sel saraf. Perkembangan otak anak merupakan dasar utama bagi proses belajar. Dari sudut pandang neuroscience of learning, belajar terjadi melalui perubahan struktur dan fungsi otak yang disebut dengan neuroplastisitas yang tadi saya sampaikan.
Jadi belajar adalah proses biologis sekaligus juga proses psikologis. Setiap pengalaman, interaksi, dan emosi membentuk struktur otak anak. Sehingga guru dan orang tua berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan otak sehat dan pembelajaran yang optimal. Diharapkan kita dapat menstimuli potensi-potensi terbaik peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat mencapai profil-profil lulusan sebagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada 8 standar kompetensi, keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Standar ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan siswa secara utuh, tidak hanya secara akademis, tapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia nyata menjadi bagian penting dari warga masyarakat. Pemahaman kita tentang tema hari ini membantu kita untuk memahami modalitas yang diberikan Tuhan bagi manusia untuk selalu belajar. Gangguan pada saraf dan otak akan mempengaruhi kemampuan menerima, memproses, menyimpan informasi yang membuat anak kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, seperti membaca, berhitung, atau menulis. Gangguan-gangguan ini tidak mempengaruhi mungkin bagi sebagian orang, tetapi bagi para pendidik yang sensitif terkait dengan perkembangan anak dan juga keberhasilan belajar, maka gangguan-gangguan belajar sedini mungkin harus bisa dideteksi. The golden age atau masa-masa emas pada fase tumbuh kembang anak hingga remaja menjadi perhatian kita semua. Ada beberapa gangguan ya dalam diri seorang anak atau dalam diri seorang peserta didik yang sedini mungkin kita bisa mendeteksi, dan sebagai pendidik kita perlu sensitif. Misalnya ada kesulitan dalam membaca, mengeja, menulis, ya, ada keterlambatan dalam proses belajar, ada juga kesulitan-kesulitan atau diskalkulia, ya, memahami konsep lambang-lambang angka misalnya, konsep penghitungan-penghitungan, melakukan perhitungan matematis. Ada juga kesulitan dalam menulis tangan, ya, sulit membaca, mengeja, atau kesulitan bentuk huruf sehingga susah dibaca misalnya. Kemudian kemampuan untuk menuangkan ide di alam pikiran ke dalam bentuk tulisan. Ini juga ada aspek ini yang perlu para pendidik memahami itu. Ada juga kesulitan-kesulitan misalnya pada aspek keterampilan motorik halus, seperti memegang pensil, memasukkan kancing baju, menempatkan objek ke dalam wadah tertentu. Jadi ini juga penting. Ada juga kesulitan dalam bahasa dan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Ada gangguan pada proses pendengaran, kesulitan membedakan bunyi-bunyi dalam ucapan misalnya. Ya, ada juga gangguan pada proses visualisasi, mungkin menafsirkan informasi yang dilihat itu peserta didik mengalami kesulitan. Kesulitan-kesulitan ini tentu akan mengganggu ya pada proses selanjutnya, mengantarkan mereka menjadi manusia seutuhnya. Maka pengkondisian belajar perlu bersifat holistik, integratif. Holistik ini bermakna bahwa kita memandang peserta didik itu sebagai individu utuh, sebagai manusia seutuhnya, ya, dengan berbagai aspek perkembangan yang saling terkait, biologis, kognitif, psikologis, sosial, emosional, spiritual, dan lain-lain. Jadi pendidikan tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Misalnya pendidikan hanya berfokus pada bagaimana anak atau peserta didik cerdas secara kognitif, tetapi lemah pada aspek afektif dan lemah pada aspek psikomotorik. Sehingga modalitas-modalitas mereka untuk menjadi bagian dari warga negara, bagian dari warga masyarakat,
dan mereka menjadi aktor-aktor yang bisa berkontribusi secara maksimal, ini menjadi tantangan kita yang aktif di dalam dunia pendidikan. Tentu saja pengkondisian belajar yang sifatnya holistik harus juga terintegrasi, yang bermakna kemitraan dan koordinasi antar lembaga itu menjadi pendekatan penting di dalam menstrukturisasi bagaimana pendidikan yang bermutu untuk semua. Jadi layanan-layanan pendidikan itu juga menggandeng bagaimana aspek kesehatan, bagaimana aspek gizi, pengasuhan, perlindungan anak, itu menjadi satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, di tingkat sekolah, satuan pendidikan, di tingkat pemerintah, di tingkat ormit, organisasi mitra, maupun di tingkat keluarga. Terima kasih seluruhnya dan semoga diskusi hari ini membuahkan satu pencerahan terkait bagaimana peran sains yang berkontribusi dalam praktek pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu senantiasa Allah limpahkan pada kita semua. Amin. Yang terhormat Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dari Kementerian Kemenko PMK, Ibu Nia tadi yang telah menyampaikan berikan pencerahan pada kita. Yang saya hormati Direktur Guru PAUD dan PNF, Dirjen GTK PG Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Suparto SAG MED PSD, Maturun tanah yang tadi telah disampaikan, Ibu dan Bapak para narasumber hebat yang hari ini akan berbagi kabar dan praktik baik berkaitan dengan sebuah hasanah keilmuan yang tentu sangat relevan dengan bidang kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya di sebuah lembaga yang membersamai kawan-kawan guru dan tenaga kependidikan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Mohon izin, saya akan berbagi layar. Yang pertama, izinkan Pak Direktur, kami ingin mengenalkan lembaga kami. Kami bersama-sama dengan GTK di Jawa Timur dan juga GTK di sejumlah provinsi ada lembaga yang bernama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Kami di Jawa Timur berkantor di Kota Batu dan membersamai GTK di Jawa Timur kurang lebih 535.000 GTK. Ibu dan Bapak, tentu kami sangat berterima kasih kepada Vigor Action atas sebuah ikhtiar hari ini, sebuah webinar yang tentu sangat menginspirasi dan menjadi sebuah bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni pendidikan bermutu untuk semua. Mohon izin Ibu dan Bapak untuk menjawab pertanyaan sederhana dari kami. Mohon izin Pak Dir, kami ingin bertanya pada semuanya, baik yang ada di room Zoom maupun yang ada di ruang di Taman Bela Candi Semarang. Mohon dijawab apa adanya sehingga tidak ada dusta di antara kita. Apakah Ibu dan Bapak pagi hari ini bergembira? Sekali lagi, apakah Ibu dan Bapak panjenengan semua hari ini bergembira? Ya, boleh ekspresikan bagaimana kegembiraan panjenengan semua di Kota Semarang dan juga di provinsi yang lain. Saya yakin ini adalah sebuah modal dasar dengan gembira, sebuah ikhtiar-ikhtiar kita menjadi sebuah modal
bagi kita semua. Dan kami mohon izin untuk menyampaikan sebuah untaian kalimat yang sangat indah dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti. Beliau dengan kalimat yang sangat menginspirasi kita bahwa pendidikan yang gembira akan membuat para pelaku pendidikan menikmati proses pembelajaran. Dari proses yang gembira itu akan membuat pendidikan kita akan bermutu bagi semua warga satuan pendidikan. Kami sekali lagi berterima kasih dengan Vicor Action, dengan sebuah teknologi yang akan kita kenali bersama. Tentu ini akan bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang merupakan hak warga bangsa dan sebagai kunci pembangunan bangsa. Teknologi neurologi tentu menjadi sebuah hal yang hari ini akan disandingkan dengan sebuah ikhtiar membersamai perkembangan anak dan remaja. Dan tadi Pak Direktur sudah menyampaikan kaitan dengan PAUD holistik. Tentu ini juga menjadi sebuah ikhtiar bersama. Partisipasi semesta menjadi sebuah hal yang akan mewujudkan dalam rangka kita mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kita mengenalnya salah satu yang tadi juga sudah dikupas bahwa sebuah potensi inilah yang menurut hemat kami bersama dengan kawan-kawan guru sedang belajar berkaitan dengan apa itu ilmu teknologi neurologi. Dan mudah-mudahan bisa didekatkan dengan sebuah ikhtiar dengan dikenalkannya ada alat-alat baru yang berbasis pada teknologi neurologi ini bisa dipakai menjadi salah satu instrumen dalam asesmen awal murid, juga pada sebuah proses asesmen diagnostis pada proses pembelajaran. Semoga ini menjadi kabar baik bahwa anak-anak kita dalam suasana belajar bersama mulai dari PAUD khususnya nanti bisa terdeteksi dari awal jati diri mereka seperti apa. Kita akan terus bersama ikhtiar pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan menguatkan karakter dan juga menguatkan pendidikan nilai yang saat ini kita tertantang dengan sebuah era yang saya yakin semua menjadi kita akan terinspirasi oleh sebuah zaman. Menurut saya ini adalah tanda zaman yang cepat berubah, zaman yang kadang-kadang tak terprediksi, dengan hal yang sangat kompleks dan juga banyak hal yang ambigu. Mari kita akan bersamai ikhtiar mendidik anak kita sesuai dengan zamannya dan akan dibantu dengan teknologi neurologi. Ibu dan Bapak, Kementerian juga sudah punya platform yang mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah pilihan ketika anak-anak kita lebih ramah terhadap teknologi. Dan ini terobosan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita menyiapkan rumah pendidikan yang di sana ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan juga ada ruang orang tua. Mari kita akan bersama terus untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan juga inklusif. Bapak Menteri juga memberikan sebuah ajakan pada kita dengan catur pusat pendidikan, bahwa pendidikan belajar terjadi di sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Terutama yang keempat ini terus menginspirasi kita, yang hari ini anak-anak kita dengan gadgetnya, dengan gawainya, kita perlu terus akan berkaca. Dan anak-anak kita punya kesanggupan literasi digitalnya lebih bagus daripada kita. Tentu kehadapan digital menjadi sebuah hal yang akan kita tuju. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu melalui sebuah ikhtiar bersama yang dikenalkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini nanti juga menjadi sebuah ikhtiar kolektif kita, ikhtiar bersama kita untuk mewujudkan generasi hebat, generasi emas di tahun 2045. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terakhir kami ingin mengajak pada kita semua untuk menjawab sebuah pertanyaan singkat di sela-sela kita bergadget. Mari kita akan bertanya,
apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya artificial intelligence? Apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya artificial intelligence? Ibu dan Bapak, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai ucapan terima kasih dan siap untuk bermitra dengan para pihak dalam kaitan dengan membersamai lingkungan belajar di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, khususnya di Jawa Timur. Dan mari kita akan terus mengupdate sejumlah pangkalan informasi yang kita akan berbagi kabar melalui salah satunya akun Instagram. Mari kita saling memfollow, subscribe, dan beberapa perilaku-perilaku jari jemari kita dalam memberikan suasana belajar bersama. Ibu dan Bapak, terakhir kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan kita akan terus takdim bahwa teknologi boleh berkembang pesat, tetapi kita yakin bahwa secanggih-canggihnya teknologi tak akan sanggup menggantikan peran kita sebagai pendidik. Ibu dan Bapak yang hadir di tempat ini tak akan mungkin tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Hari ini saya belum menemukan aplikasi yang sanggup mengusap linangan tetes air mata ketika anak-anak kita menangis. Kita juga belum melihat teknologi yang sanggup merangkul, membelai ketika anak-anak kita butuh belayan kasih sayang. Maknanya adalah kehadiran Ibu dan Bapak, kehadiran kita semua selalu ditunggu di pojok-pojok belajar anak-anak kita, di ruang-ruang belajar kita. Ini tentu menjadi tantangan kita bersama. Terakhir, saya izin pantun saya sampaikan dari kawasan timur Indonesia, burung cendrawasih hinggap di atas kayu. Terima kasih and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada untuk berbagi sedikit guru dan mendukung status nutrisi anak usia dini agar tumbuh kembang dan kematangan fungsi otaknya optimal. Nah, ini kan kemarin dimintanya untuk usia 3-8 tahun. Tahun itu golden period kedua setelah masa balita dan ketika otak berkembang sangat cepat ya. Nanti kuncinya itu pada gizi yang baik serta screening yang tepat sejak dini. Nah, untuk dari nutrisi ini sebenarnya screening itu penting ya. Karena kita harus bisa mendeteksi sejak dini dan gizi atau kekurangan gizi sebelum muncul dampak pada pertumbuhan dan perkembangan awal-awal dulu di posyandu ya kita tahu, kemudian di sekolah dan fasilitas kesehatan. Komponennya ini sebenarnya yang paling, kalau menurut saya paling mudah dilakukan ya, karena dengan antropometri itu kita bisa mendapatkan gambaran awal gitu. Kalau misalnya ada gangguan atau tumbuh kembang yang tidak sesuai, gitu. Tinggal diukur kemudian dimasukin ke growth chart. Nah, itu adalah komponen berat badan, tinggi badan, kemudian ada indeks massa tubuh atau BMI. Nah, kemudian ada lingkar lengan atas dan lingkar kepala. Lingkar kepala ini sampai usia 5 tahun, karena masih menggambarkan pertumbuhan otak. Untuk antropometri ini adalah screening awal. Nanti kalau misalnya ada ditemukan masalah, mungkin dokter Gerard dan teman-teman dari neurologi ya, spesialis neurologi ini bisa mengakses lebih lanjut gitu, lebih detail, kemudian dites tadi dengan alat-alat canggihnya dokter Gerard gitu ya. Nanti akan keluar diagnosisnya gitu. Akan bisa ditegakkan diagnosisnya setelah pemeriksaan yang lebih lanjut. Mungkin juga bisa penilaian tumbuh kembang itu dari perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Tapi ini kembali lagi bukan di gizi ya, tapi memang pertumbuhan dan tumbuh dan kembang anak secara holistik.
Nah, kebutuhan nutrisi ini berhubungan erat dengan pertumbuhan fisik yang sangat pesat ya, 3-8 tahun, aktivitas bermain dan belajar, dan pembentukan jaringan otak. Gitu. Nah, saya berhenti di situ karena topiknya kan tentang screening nutrisi ya. Kalau dilanjutin nanti jadi terlalu panjang. Nah, tips untuk orang tua dan pendidik mungkin dari saya adalah pantau berat badan dan tinggi badan, karena itu paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Jumreni Tamase sebagai Ketua Pokja Neurorestorasi Neuroengineering mengucapkan selamat berjumpa kepada para narasumber dan peserta webinar nasional 2025 dengan tema Teknologi Neurologi pada Perkembangan Anak dan Remaja. Para peserta webinar yang saya hormati, dengan kemajuan teknologi neurologi, kini telah tiba waktunya untuk melakukan lompatan paradigma. Kita dapat memaksimalkan proses neurorestorasi dengan perkembangan teknologi digital neuroengineering. Karena pada kegiatan ini kita fokus pada stroke dalam rangka World Stroke Day, maka kami dari Pokja Neurorestorasi Neuroengineering berkontribusi dengan bekerja sama dengan produsen dan Pokja terkait lainnya dalam Perdosni, Kolegium Neurologi, dan instansi pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dalam kegiatan ini akan menyuguhkan beberapa teknologi keilmuan neurorestorasi neuroengineering untuk tata laksana stroke sesuai dengan prioritas Kemenkes, yaitu KJSU. Adapun teknologi canggih dari neurorestorasi neuroengineering ini adalah bersifat add-on, yaitu tambahan dari tata laksana baku sesuai PNPK Stroke dan tervalidasi sebagai layanan baru ke dalam naungan Perdosni di dalam Pokja Neurorestorasi Neuroengineering. Hadirin yang saya hormati, pengembangan stimulasi yang lebih akurat dengan memahami pola aktivitas otak, maka kegiatan simulasi motorik, kognitif, dan emosional yang dirancang akan dapat tepat sasaran untuk mengoptimalkan koneksi saraf. Demikian paparan dari saya dalam kesempatan ini. Semoga webinar ini berjalan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri sebuah acara yang sangat luar biasa. Teman-teman, kemajuan teknologi neurologi sekarang sudah sangat pesat. Karena itu, sudah saatnya kita melihat perkembangan seorang anak dari sudut yang lebih dalam. Selama ini, kita hanya melihat atau menilai dari perkembangan anak itu dari aspek apa yang bisa kita amati, yaitu dari sisi perilaku maupun kemampuan kognitifnya. Saat ini, kita bisa memahami langsung dari sumbernya, yaitu aktivitas dan perkembangan fungsi otak anak. Dengan kemajuan teknologi neurologi ini, kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa mengidentifikasi
kesenjangan kesiapan belajar anak dengan cara memetakan area otak mana yang perkembangannya mungkin tertunda atau belum berkembang secara optimal. Sehingga hal itu menjadi penghambat kesiapan belajar anak. Kemudian dengan teknologi neurologi juga bisa mendeteksi gangguan belajar atau atensi anak. Bisa melihat sejauh mana sebuah gejala itu bisa kita lihat sehingga kita bisa memberikan stimulasi atau intervensi lebih dini. Kemudian, teknologi neurologi juga bisa mengembangkan stimulasi yang lebih akurat dengan cara memahami pola aktivitas otak. Kemampuan kognitif, motorik, sosial, emosional bisa dilakukan dengan cara secara individual, sehingga nanti stimulasi yang kita berikan itu bisa lebih tepat sasaran, mengoptimalkan perkembangan otak anak tersebut. Nah, pengetahuan fungsi otak anak yang saling terhubung antara gerak, emosi, kemampuan berpikir, itu akan memberikan stimulasi yang sesuai dan juga stimulasi yang utuh. Dan tentu saja ini sangat membantu mewujudkan PAUD holistik integratif, yaitu pendidikan yang memperlihatkan seluruh aspek tumbuh kembang anak. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, bahwa dengan menghubungkan instrumen neuroscience dalam nilai-nilai perkembangan anak, guru tidak lagi menebak-nebak kemampuan anak. Pendekatan ini tentu membantu kita memahami yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap individu, sehingga guru bisa memberikan dukungan atau stimulasi yang tepat sesuai dengan hambatan atau sesuai dengan sesuatu yang dimiliki oleh anak itu, sehingga anak-anak kita akan siap mengikuti belajar selanjutnya. Terima kasih, marilah kita sama-sama memahami betul bahwa teknologi terus berkembang, sehingga teknologi ini pun bisa untuk kita gunakan bagaimana melihat profil perkembangan seorang anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam cinta anak usia dini Indonesia. Para guru, tenaga kependidikan, akademisi, dan para pemerhati pendidikan yang saya hormati, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam ruang maya ini dengan semangat yang sama, memajukan pendidikan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pertama izinkan saya menyampaikan sebuah apresiasi. Dunia pendidikan kita sudah mulai mengenal dan mengadopsi neuroscience terapan. Ini adalah langkah awal yang sangat baik, dan kita telah memahami bahwa proses belajar bukan sekedar transfer informasi, tetapi sebuah proses biologis yang kompleks di dalam otak. Kita sudah paham pentingnya stimulasi sensorik, hubungan antara emosi dan memori, serta kebutuhan akan pola tidur yang cukup untuk konsolidasi memori. Namun, pengetahuan yang parsial ini tentunya belum cukup. Sudah saatnya kita melangkah lebih jauh dari pemahaman yang terpisah-pisah menuju rantai penanganan yang holistik dan terintegrasi. Kita harus membangun sebuah ekosistem bersama bidang kesehatan dan juga bidang teknologi, desain digital, di mana pemahaman tentang perkembangan otak anak menjadi fondasi dari setiap kebijakan, kurikulum, metode pengajaran, hingga evaluasi. Dari bagaimana kita merancang lingkungan belajar yang brand-friendly, cara guru berinteraksi, hingga bagaimana orang tua mendampingi di rumah.
semuanya harus menyatu dalam satu kesatuan pendekatan yang sinergis. Untuk mewujudkan visi holistik ini, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, saya menyerukan sebuah gerakan kolektif. Saya mengajak seluruh organisasi pendidikan, akademisi, serta masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal penerapan teknologi neurologi dalam pendidikan. Mulai dari anak usia dini hingga remaja. Masa-masa emas inilah fondasi arsitektur otak manusia dibangun. Mari kita jadikan setiap tahap perkembangan mereka sebagai landasan yang kokoh untuk masa depannya. Kolaborasi antara para peneliti di kampus, praktisi di sekolah, dan juga orang tua di rumah adalah kunci untuk memastikan bahwa inovasi ini tepat sasaran, etis, dan benar-benar bermanfaat bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Sebagai penutup, izinkan saya Nila Kusumaning Tias, selaku seorang praktisi, akademisi, dan pengurus organisasi, menyampaikan pesan dan salam yang tulus kepada seluruh guru dan akademisi Indonesia, para pahlawan tanpa tanda jasa, penerang peradaban. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang tak kenal lelah. Di pundak Andalah masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Mari kita terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena dari ruang kelas Andalah akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara emosional dan berakhlak mulia. Mari kita wujudkan bersama pendidikan Indonesia yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan, memuliakan, dengan berlandaskan pada pemahaman yang mendalam tentang cara kerja otak yang paling ajaib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom Alaikum, salam sejahtera bagi kita semua. NeuroWellTech adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang memberikan solusi kesehatan otak berbasis teknologi. Restorasi neuroengineering adalah keilmuan baru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) yang konsentrasi terhadap perbaikan fungsi otak. NeuroWellTech dari Indonesia Bersih Sehat bekerja sama dengan Politeknik Sains Seni Reka Kreasi bersama-sama mewujudkan keilmuan neurorestorasi engineering yang menjadi hilir dari produksi aplikasi BCI robotik yang digunakan untuk kesehatan otak dan perbaikan fungsi otak di seluruh segmen hingga daerah terpencil Indonesia. Karena sejauh-jauhnya daerah yang terpencil dan sangat susah dijangkau, masih ada masyarakat Indonesia yang mempunyai hak sama dengan masyarakat di kota maju Indonesia. We believe that every individual has the potential to develop and reconnect with the best versions of themselves with NeuroWellTech. Together, we commit to create and bring neuroscience technology for the future of advanced Indonesia's generation. Mimpi daerah terpencil menjadi teknologi neurologi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. I would like to introduce myself. My name is Sandra Yapdiango Robles. I am the Director of Polytechnic Science Seni Reka Kreasi. We are a vocational higher education institution that is focused on research and development
to create new innovations in the fields of tech art, IoT, robotics, to support green circular economy, and skills to green jobs such as digital twin technology to help improve managers' efficiency by remotely controlling the workplace through real-time interactive digital or virtual environment. Blockchain and smart contracts to support notaries and accountants manage their work more efficiently, securely, and accurately. Assisting the manufacturing industries by developing human resources skilled in electric vehicles, renewable energy, and computing their carbon emission. And of course, immersive technology content creators and game programmers. We strengthen our curriculum by combining our research and development in innovation and technology with standard curriculum to produce new generations that support development programs in all industrial fields based on the green circular economy. Our vision: empowering the future through applied excellence by integrating the latest and advanced technologies in our curriculum, thereby shaping innovative, industry-ready professionals poised to make a lasting impact on the fast-paced global transformation. Therefore, our vision is to be the foremost leader nationally and internationally in vocational education, specializing in tech art, immersive technology, robotic, creative media, and tourism destination. In short, we educate our students not only for them to be skillful, but also minds capable of designing the future. We want to cultivate a generation that is not only adept as consumers of technology, but also as architects and creators of technology who truly understands how their biological potential interacts with the digital world. Let us join forces to develop the resilient generation capable of leading civilization. We bring neurology technology from the east to Indonesia. Bersatu, Bersatu berdaulat, berdaulat, rakyat sejahtera, rakyat Indonesia sejahtera, maju. Indonesia maju. Kita datang dulu pada Dr. Maria Caroline. Dokter, pengalaman dokter yang khas. Apakah pasien itu harus selalu kebutuhan khusus atau ternyata ada kondisi yang abu-abu gitu ya dok ya, yang membuat harusnya bukan keterapian sehingga dokter ikut keluar dari baju putihnya sekarang pakai baju batik. Silakan dokter Maria. Itu saya sebenarnya besarnya di Jawa, karena terlepas dari dokter Dia katakan kami ini sebenarnya berdua dari daerah yang kalau mau dibilang untuk sarana kesehatan itu, terutama daerah saya ya, kalau daerah dokter Dia mungkin sudah itulah karena Bu Ana bisa dibandingkan dengan daerah saya. Jadi karena saya kerja di sana, stay di sana, keterbatasan yang ada, dan juga saya mama muda dari 3 anak. Kalau menjalani masa pendidikan di dokter Dia, jadi terunggal lah kita bersama memberikan fasilitas untuk anak-anak, adik-adik yang susah terjangkau oleh alat-alat teknologi. Jadi
Ini pengalaman dari 3 anak. Kadang-kadang saya sama bapaknya suka berargumen. Kalau saya pasti meminimalisasikan gadget. Kadang-kadang kalau saya nggak ada, bapaknya kasih. Jadi dari itu saya itu yang kedua ya dengan yang ketiga. Dari yang ketiga itu dia ada gangguan atensi karena penggunaan gadget kayak gitu. Karena ketidakseimbangan kami sarana sekolah itu saya sadar. Jadi setelah kami berdiskusi dan saya pun terapi sendiri. Pada saat saya menterapi saya merasa kayaknya ada yang kurang. Bagaimana kita mengalihkan kemudian gadget ini yang akan menjadi suatu adiksi yang mengarah ke negatif, kita bikin menjadi mengarah yang dengan kasih stimulasi atensi yang lain. Jadi saya sangat bersyukur bisa kenal pertama Zoom sebagai yang pertama, sebagai senior saya, dan Ibu Sandra yang buat semuanya menjadi satu sempurna dengan Ibu Ana terutama dan tim-tim yang lain. Jadi, akhirnya kita menemukan jawaban. Adik-adik kita yang sebenarnya ini yang tadi dibilang abu-abu. Anak saya sebenarnya atensinya tidak terlalu terganggu, cuman kadang ya anak-anak sedikit pelajaran dia agak yang mau kadang nggak terganggu. Jadi dari yang area abu-abu ini kita bisa tadi disampaikan oleh Bapak ya belum kita mencegah memang lebih baik karena kita mencegah di pencegahan itulah sekarang kadang-kadang orang tua dia tidak aware, dia merasa anaknya baik-baik saja karena kenapa gejalanya itu belum keluar. Mungkin daerah kita harus latihan berbasis apa ya. Nanti kalau kita berikan, kalau latihan kan berarti pengulangan kan tidak menjadi bosan dan disitulah dengan adik-adik kita yang seperti itu yang justru jangan sampai melewati nanti yang zona abu-abu ini. Kalau kita ke hijau lagi. Jadi kolaborasi tentunya dari semua pihak, dari antar dia neurologi anak, ya, ada Ibu Sandra sebagai siswa, yang psikolognya lainnya, yang bagian neurostimulasi, yang engineering. Jadi kita buka tentunya semuanya, bagaimana kita membantu adik-adik kita yang abu-abu ini kembali ke hijau dan menjadi generasi. Ini dari pengalaman bagi saya karena saya ada anak saya masih toddler satu ini masih SD gitu. Salam, saya Kevi dari Sekolah Islam Hobi-Hobi Kota Bekasi. Kami sangat mendukung kegiatan teknologi neurologi pada perkembangan anak dan remaja nasional 2025. Senang rasanya Sekolah Islam Hobi-Hobi dibersamai oleh neuroscience terapan yang sangat aplikatif pada kegiatan pendidikan dan juga mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan perkembangannya. Salam sukses dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufairah dari Manu Ublik, Pasuruan. 10 tahun sudah kami bersama Neuroscience Terapan. Kami bersyukur karena kami dapat membantu anak-anak dan orang tua dalam mendampingi perkembangan anak-anak mereka.
Diawali di lembaga kami yang menerima profiling anak berbasis neuroscience terapan pada tahun 2015, dan selanjutnya kami melakukan stimulasi dengan aktivitas yang sederhana tapi kemudian bermakna karena terjadi perkembangan pada anak-anak. Dan kemudian pada tahun 2019 program bersama neuroscience terapan bertambah, bukan hanya individual tapi juga ada program klasikal dengan aktivitas-aktivitas yang dirancang teknologi juga, ya, sehingga kemudian semakin banyak anak yang bisa kami bantu. Sudah tak terhitung lagi jumlah anak-anak yang kami bantu, dari hal yang sederhana seperti pada anak-anak yang pilih-pilih makanan sampai kemudian dia berubah menjadi anak yang mau makan apa saja, dan kemudian dari anak-anak yang kesulitan berjalan lalu kemudian dia bisa berjalan dengan lancar. Ada lagi anak-anak yang kesulitan atau terlambat dalam bicara, kemudian menjadi lancar bicara. Kami bersyukur dan terus kami kembangkan. Bahkan neuroscience terapan juga mengembangkan dan program itu kemudian kita gunakan. Satu contoh, ada stimulasi gerak sederhana, tapi bisa dilakukan oleh siapa saja, guru, orang tua, dan kemudian mudah dilakukan di mana saja. Stimulasi audio itu kemudian juga bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dilakukan oleh orang tua, bisa dilakukan oleh guru. Bahkan kemudian yang sangat kami ingat di tahun 2019, seorang anak yang sedang dirawat di rumah sakit menggunakan stimulasi audio dan perkembangannya menjadi lebih baik. Kami berharap bahwa neuroscience terapan bisa terus mendampingi kami dengan program-program yang semakin baik, sehingga banyak anak-anak Indonesia yang dapat kami bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Rosiana Sri Sanjaya. Saya Bunda Dewi Rianti. Kami dari TKIT Mutiara Lebak. Mengenai penggunaan Pici Box, di sekolah kami TKIT Mutiara Lebak sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah banyak perkembangannya, banyak sekali perkembangannya. Anak-anak lebih antusias pada saat kita menggunakan Pici Box. Terus anak-anak jadi lebih semangat. Lalu kami kan sekolah inklusi juga ya, jadi ada beberapa anak berkebutuhan khusus, khususnya speech delay yang kami gunakan, yang kami terapi menggunakan Pici Box itu seminggu 2 kali dengan wali kelas dan guru pendamping. Alhamdulillah selama 3 bulan ini banyak progres. Jadi anak tersebut lebih fokusnya lebih bertambah. Mulai muncul juga betul, beberapa kata yang keluar. Beberapa kata mulai keluar dan fokusnya lebih bertambah dan mau berkegiatan. Ketika kami keluarkan Pici Box itu lebih semangat anadanya. Kalaupun untuk anak-anak yang lainnya, mereka lebih semangat, lebih fokus dan lebih bahagia untuk penggunaan Pici Box tersebut. Jadi kami berharap mudah-mudahan kedepannya Pici Box ini bisa bermanfaat bagi sekolah-sekolah yang lain, untuk murid-murid yang lain. Alhamdulillah. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.